Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anaknya Tuhan, pribadi-pribadi yang berharga bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur karena di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami hidup, sehingga karena kesehatan dan hidup yang Kau berikan yang daripadamu bagi hidup kami, sehingga kami dapat datang kembali bersekutu dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau suci kuduskan kami, layakkan dan perkenankan setiap kami Tuhan, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, baik demikian juga anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom maupun anak-anak Tuhan yang berada di Lapas Pematang Siantar. Kami percaya dan kami yakin siapapun kami yang mengikuti ibadah ini pada saat pagi hari ini sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Bersama-sama kita yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, anak-anak Tuhan. Apa kabarnya pada pagi menjelang siang hari ini? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Bukan hanya saya lihat pribadi-pribadi yang dahsyat pada saat memuji dan menyembah Tuhan pun saya ikut bergerak tadi, apalagi pada saat lagu itu pemain keyboardnya luar biasa keren banget. Saya berasa kalau saya ini orang Karo. Saya kalau pada saat tadi dengar pemain musiknya itu memainkan keyboardnya itu saya serasa berada di kampung lagi acara gendang guru-guru Aron. Jadi saya ikut joget. Puji Tuhan ya. Ini merupakan kesempatan yang ketiga bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi kita sekalian, bagi saya dan saudara-saudara yang ada di Lapas Pematang Siantar. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini seperti judul perikop kita di Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, yaitu dalam lindungan Allah. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah dalam lindungan Allah. Kita akan membacanya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membacanya secara berganti-gantian. Saya mulai dari ayat yang pertama dulu, kemudian saudara-saudaraku, ayat yang kedua, demikian seterusnya. Ayat yang pertama saya. Dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Sungguh, ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungai dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-16. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran kita sekalian pada saat kita mendengar kata perlindungan atau tempat berlindung atau tempat berteduh? Pasti saya percaya dan yakin kita langsung mengasosiasikannya dengan suatu tempat atau suatu ruangan atau suatu gedung. Pada saat kita mendengar kata perlindungan atau berlindung, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan kita tadi, kita bisa dapatkan informasi. Penulis pasal ini, penulis perikop ini menginformasikan kepada kita bahwa perlindungan yang sempurna itu hanya ada pada satu pribadi, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yaitu Yahweh. Dari perikop yang kita baca tadi, saudara-saudari yang terkasih, dapat kita dapatkan informasi bahwasanya perlindungan yang sempurna itu bukan ada pada suatu tempat atau suatu gedung, bahkan bukan pada manusia. Tapi perlindungan yang sempurna itu dikatakan di sini adalah hanya daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak-bapak sekalian, kita manusia selama hidup di dunia ini pasti selalu mencari yang namanya rasa aman. Contoh, kalau kita mau beli mobil, kita pasti cari mobil yang memiliki safety atau pengaman yang terbaik. Atau mungkin pada saat kita menaruh uang kita di bank, kita cari bank yang paling aman. Pada saat ditutup, kita akan terima kembali uang kita apabila bank itu ditutup. Seperti peristiwa tahun 99. Atau hal-hal apapun, bahkan untuk diri kita sendiri pun, kita pasti akan melakukan segala sesuatu untuk diri kita ini merasa mendapatkan keamanan dalam keseharian kita, menjalani hari lepas hari kita. Contoh, para selebriti-selebriti itu kalau misalnya, atau para orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, presiden lah misalnya, pasti dalam kesehariannya, dia dalam kehidupan dia sehari-hari, secara protokoler, pasti dia akan dilindungi oleh para paspampres, atau para pejabat-pejabat pemerintahan, atau selebriti-selebriti. Pasti karena ada uang yang dimilikinya, pasti dia akan menyewa atau membayar bodyguard untuk mengawal dia kemanapun dia pergi. Sehingga dia merasa aman. Nah, itulah dalam keseharian manusia. Pasti akan selalu mencari, pasti akan selalu merasa bahwasanya keamanan itu harus ada dalam kehidupannya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya kehidupan di luar sana itu merupakan kehidupan yang sangat-sangat kejam. Bukan hanya terhadap sesama manusia, perlakuannya sangat kejam, tapi juga dengan bencana, dengan malapetaka, rancangan-rancangan orang pun bisa kita terima. Sehingga keseharian kita merasa tidak aman. Seperti 2 tahun belakangan ini, sebelum kejadian COVID, kita merasa semua biasa-biasa aja. Tetapi
ketika tahun 2019, 2020, ketika COVID melanda, wah, kita seperti tidak, maksudnya tinggal menunggu waktu saja kapan giliran kita kena COVID, dan kapan itu COVID itu bisa mengambil nyawa kita. Terutama di bulan Juni tahun 2021 itu COVID sangat luar biasa, karena kenapa saya bilang demikian? Karena salah satunya saya mengalami hal tersebut. Saya selama 3 minggu harus dirawat di rumah sakit karena COVID, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, segala bentuk pengamanan atau segala bentuk perlindungan yang dilakukan manusia, itu sifatnya terbatas. Itu sifatnya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat memberikan rasa aman yang sempurna atau rasa aman yang full, yang sepenuhnya bagi kita. Namun saat kita menemukan perlindungan, seperti yang dibilang tadi, bahwasanya pribadi yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna itu adalah Tuhan. Pada saat kita menemukan perlindungan yang daripada Tuhan tersebut di dalam Tuhan, maka kita akan benar-benar merasa aman. Kita akan benar-benar menerima perlindungan yang sempurna. Karena perlindungan manusia itu terbatas, saudara-saudari yang terkasih. Pada saat kita memiliki bodyguard 2, tetapi ketika kita melawan orang yang jumlahnya 10, bodyguard juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang saya bilang, perlindungan yang dari manusia atau hal apapun, itu tidak sempurna kecuali perlindungan yang kita dapatkan daripada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada saat kita membaca perikop ini. Siapakah pribadi yang dalam perlindungan Tuhan? Siapakah pribadi yang dalam perlindungan Tuhan? Dari ayat yang kita baca tadi di Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 16, kita bisa dapatkan 2 pribadi yang dalam perlindungan Tuhan. 2 manusia, tipe manusia yang dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, pribadi yang bagaimana yang dalam perlindungan Tuhan? Pribadi yang dalam perlindungan Tuhan adalah pribadi yang menaruh kepercayaannya hanya pada Tuhan. Ini bisa kita lihat di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dalam 91 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi pribadi yang pertama yang akan mendapat perlindungan Tuhan adalah pribadi yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, atau dengan kata lain, saudara-saudaraku, Tuhan akan melindungi pribadi yang memiliki percaya bahwasanya tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan yang daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa pribadi ini mempercayakan perlindungan atau bisa mengatakan bahwasanya perlindungan yang sempurna itu daripada Tuhan? Karena dari ayatnya yang pertama tadi kita bisa lihat bahwasanya dia percaya kepada Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Tinggi itu bukan berarti Tuhan yang kita miliki itu Tuhan yang tinggi. Tinggi gede, tingginya 2 meter, 3 meter, 4 meter, bukan. Maha tinggi itu maksudnya adalah pribadi yang posisinya berada di atas permasalahan kita. Posisinya berada di atas segala sesuatu hal yang membuat kita takut. Entah itu mengenai ketakutan kita mengenai sakit penyakit, atau merasa kita takut akan masa depan kita, gimana ini masa depanku? Atau mungkin kita takut akan gimana nanti anak-anakku. Itulah saudara-saudari yang terkasih. Orang yang percaya kepada Tuhan, menempatkan Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan berada posisinya di atas segala sesuatu yang ditakutkan. Kemudian yang kedua, kenapa dia percaya kepada Tuhan? Karena
Dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Kuasanya di atas segala-galanya. Di atas segala sakit penyakitmu. Di atas segala ketakutanmu akan masa depanmu. Di atas segala hal yang engkau takutkan dalam keseharianmu. Tuhan mampu melakukan, Tuhan mampu menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karenanya lah, pribadi ini menempatkan Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi itu sebagai pribadi yang akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi ini tidak akan memberikan tempat bagi apapun atau pribadi siapapun dalam hidupnya untuk dia mempercayakan perlindungan selain daripada Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Karena dia percaya Tuhan yang dia miliki itu Tuhan yang maha kuasa, maka pribadi ini yakin pada saat dia menghadapi hari lepas harinya, pada saat dia ketakutan, pada saat dia khawatir, maka dia percaya Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan itu akan mengaplikasikan, melakukan semua kuasanya bagi dirinya dalam segala keadaan hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan itu kuat, kuasa Tuhan itu dahsyat di atas segala-galanya. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, namun bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil baginya. Pada saat COVID, saudara-saudari yang terkasih, bapak-bapak sekalian, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, mungkin kita bisa lihat atau kita bisa baca informasi mengenai ada orang-orang yang kaya, yang secara ekonomi, secara keuangan, mungkin dia bisa masuk ke rumah sakit pada saat dia menderita COVID. Tetapi dengan peristiwa ini, apapun atau berapapun uang yang dia miliki, kalau rumah sakit itu penuh, dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dia hanya bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak kepada keuangannya, tidak kepada jabatannya, tidak kepada sesuatu hal apapun yang ada dalam dirinya. Karena segala sesuatu yang kita miliki, manusia miliki, itu adalah terbatas. Kita mungkin pada saat sekarang, umur-umur kita ini, misalnya mungkin 23, 24, mungkin masih kuat. Kalau berantem masih bisa menang. Tapi kalau udah umur 40, lawan anak-anak muda, kita terbatas. Kita nggak bisa. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka perlindungan yang sempurna daripada Tuhan, itu akan menjadi bagian kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak sekalian, kitab Mazmur 91, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, itu tidak dijelaskan siapa penulis perikop ini, siapa penulis pasal ini. Ada yang bilang penulis perikop ini adalah Daud. Ada juga yang bilang perikop ini ditulis oleh Musa. Namun saudara-saudariku yang terkasih, siapapun penulis perikop ini, kisah ini, firman Tuhan ini, saya percaya pribadi ini mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13, penulis kitab ini memaparkan beragam-ragam kejadian peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan kesehariannya. Banyak yang bilang bahwasanya penulis perikop ini adalah Musa. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebagaimana kita tahu pada saat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keseharian mereka.
Nah, kita bisa lihat saudara-saudaraku yang terkasih, bapak-bapak sekalian. Ini kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Kita bisa kelompokkan kesaksian-kesaksian atau perlindungan-perlindungan Tuhan apa yang dinyatakan bagi bangsa Israel. Ini bisa kita lihat di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan kita bisa mengelompokkan ini menjadi 3 bagian, yaitu ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Itu bisa kita lihat, saya akan membacakannya, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini merupakan kesaksian daripada penulis, bahwasanya dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan melindungi mereka dari rencana-rencana perbuatan jahat para musuh. Kita nggak tahu dalam kehidupan kita, banyak orang atau ada orang yang sebelah sama kita, yang nggak suka sama kita. Dia merancangkan kejahatan-kejahatan, merancangkan yang tidak menyenangkan kita, yang membuat kita menjadi dalam pencobaan, dalam permasalahan. Namun di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima ini, saudara-saudaraku yang terkasih, penulis kitab menyatakan bahwasanya Tuhan melindungi anak-anak Tuhan. Tuhan melindungi bangsa Israel dari rencana-rencana jahat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita bisa juga lihat di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sini penulis perikop ini memberikan kesaksian apa saya bacakan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini merupakan pernyataan bahwasanya perlindungan Tuhan itu bagi anak-anak Tuhan terhadap segala macam sakit penyakit. Ayat ini sering dipakai atau dipublish pada saat COVID itu sedang giat-giatnya atau sedang besar-besarnya. Ini sering dipakai. Dan memang benar, ini adalah merupakan ayat Tuhan. Kesaksian dari penulis kitab bahwasanya Tuhan akan melindungi anak-anak Tuhan dari segala macam sakit penyakit. Kemudian yang ketiga, kesaksian yang ketiga, itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kembali bagi kita sekalian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ini adalah poin yang ketiga, perlindungan Tuhan bagi anak-anak Tuhan dalam malapetaka. Menghindari, anak-anak Tuhan akan dihindari dari malapetaka. Apa itu malapetaka? Malapetaka itu segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, namun terjadi seperti gempa bumi atau rencana-rencana orang jahat dalam hidup kita. Itulah malapetaka. Dan orang yang mempercayakan perlindungan yang sempurna adalah dari Tuhan. Orang tersebut akan dilindungi Tuhan dari segala macam malapetaka. Nah, itulah poin yang pertama yang saya bisa sampaikan. Siapakah orang yang dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang percaya bahwasanya perlindungan yang sempurna hanya ada dari Tuhan saja. Hanya ada dalam Tuhan saja. Karena Tuhan akan melindungi dia dari yang pertama, dari rencana atau perbuatan jahat. Yang kedua, dari sakit penyakit. Yang ketiga,
dari malapetaka, apakah itu bencana gempa bumi ataukah mungkin apa namanya. Nah, sekarang ini pemerintah sedang menutup robot-robot trading. Robot-robot trading itu tahu Kak, Bapak-bapak sekalian. Yaitu kita naruh duit di suatu lembaga keuangan, dia menjanjikan bahwasanya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat sekarang ini orang banyak nih yang kena. Tapi ternyata enggak. Sekarang perusahaan-perusahaan itu ditutup. Dan mereka yang menanamkan uangnya di robot-robot trading ini tidak bisa mengambil uangnya kembali. Nah, kalau pribadi yang percaya bahwasanya perlindungan yang sempurna itu ada daripada Tuhan saja, maka pribadi tersebut akan dilindungi dari hal ini, saudara-saudara. Nah, kemudian poin yang kedua, siapakah pribadi yang dalam perlindungan Tuhan? Poin yang kedua, pribadi yang dalam perlindungan Tuhan adalah pribadi atau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Pribadi yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau kita menggarisbawahi kata melekat dan mengenal namanya. Dalam bahasa aslinya, melekat itu adalah khasak. Khasak dalam bahasa Ibraninya, yang artinya adalah jatuh cinta, menginginkan. Dan ini merupakan arti dari bahasa Ibraninya, jatuh cinta atau menginginkan. Jadi maksudnya daripada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, artinya pribadi ini jatuh cinta kepada Tuhan. Ada Tuhan di dalam hatinya. Dia ingin melakukan segala sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana orang yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Saya percaya kita semua di sini ada yang udah berkeluarga atau ada yang belum. Pasti ada yang sudah berkeluarga ya. Pada saat sebelum menikah pasti menjalani masa jatuh cinta kepada istrinya. Nah, pada saat kita merasakan jatuh cinta pertama pada istri kita, saya percaya apapun yang kita lakukan pasti yang kita pikirkan pacar kita. Begitu kita dengar nama pacar kita, misalnya disebut Dewi, padahal Dewi itu bukan nama pacar kita, tapi karena kita mendengar nama yang sama dengan pacar kita, kita langsung yang kita ingat pacar kita. Bahkan pada saat kita lewat di depan atau masih jauh, ketika kita lihat hubungan rumah pacar kita, kayaknya kita udah serseran gitu. Nah, demikianlah arti melekat. Yang hatinya melekat itu kasak, itu dalam bahasa Ibrani, itulah artinya jatuh cinta. Jadi pribadi yang hatinya melekat pada Tuhan itu selalu koneksinya, pikirannya, kehidupannya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, bapak-bapak sekalian yang berada di Lapas Pematang Siantar maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom, segala sesuatu hal yang dilakukan oleh pribadi yang melekat hatinya kepada Tuhan itu selalu menginginkan untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kata mengenal namaku. Nah, mengenal dalam bahasa Ibraninya itu adalah yada. Yada yang artinya dalam bahasa Inggrisnya itu know atau learn to know, mengenal atau belajar untuk mengenal. Nah, pengenalan ini selalu dikaitkan dengan hubungan antara pribadi yang saling mengasihi, suami istri. Jadi proses pengenalan adalah membutuhkan waktu, saudara-saudariku. Begitu kita bilang, aku mengenal Tuhan, berarti pribadi tersebut mengalami atau menjalani hari lepas harinya bersama dengan Tuhan. Dan proses pengenalan itu
bukan waktu yang sebentar, tapi membutuhkan waktu yang lama, saudara-saudaraku. Saya puji Tuhan karena di tempat di Lapas Pematang Siantar ini ada tim konseling. Nah, mari saya mengajak kita sekalian, bapak-bapak sekalian, mari ikuti tim konseling ini. Karena melalui dengan kita berbicara konseling dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin tahu, semakin bagaimana sih pribadinya Tuhan. Kita semakin tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan proses pengenalan itu kita harus jalani bukan dalam waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu. Nah, selain daripada kata mengenal, ada di situ tadi di firman Tuhan bilang, namaku. Namaku. Berbicara mengenai namaku, itu berbicara mengenai otoritas, kewenangan, kuasa Tuhan. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, mengenal namaku, itu berarti pribadi-pribadi tersebut mengenal akan kuasa Tuhan, mengenal akan kemampuan Tuhan, mengenal akan otoritas Tuhan. Makanya, poin yang kedua, pribadi yang dalam perlindungan Tuhan adalah pribadi yang melekat dan mengenal nama Tuhan, mengenal otoritasnya Tuhan. Dia percaya pada saat dia dalam permasalahan, pada saat dia butuhkan perlindungan, dia percaya Tuhan yang dia miliki akan melakukan segala kuasa yang dimilikinya untuk melindungi anak-anaknya. Dia percaya Tuhan akan memberikan atau melakukan semua wewenang untuk melindungi anak-anak yang dikasihinya. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan Tuhan sehubungan dengan kuasanya, sehubungan dengan otoritas, kewenangan yang dimilikinya pada saat anak-anak Tuhan dalam permasalahan. Ini kita bisa lihat di ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini dibilang Tuhan akan meluputkan anak-anak Tuhan dari permasalahan tersebut. Kemudian dibilang juga Tuhan akan membentenginya. Membentengi berarti Tuhan akan mengcover depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Memberikan perlindungan yang sempurna Tuhan. Kemudian juga Tuhan akan melakukan apa? Tuhan bilang dia akan menjawab setiap doa-doa kita, permohonan kita. Dia akan menyertai. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Itu kita bisa lihat salah satu contohnya adalah pada kisah Yusuf. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar akan melakukan hal yang tidak baik. Yusuf difitnah akan memperkosa istri Potifar. Namun karena Yusuf disertai Tuhan, di situ kita bisa lihat Tuhan memberikan pertolongan kepada Yusuf. Tuhan meluputkan Yusuf dari hukuman yang mestinya dia alami karena fitnah yang dilontarkan istri Potifar. Hukumannya apa? Yusuf difitnah akan memperkosa istri Potifar, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf tidak menerima itu. Yusuf ditolong Tuhan, sehingga Potifar hanya memasukkan dia ke dalam penjara. Nah, inilah penyertaan Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang melekat dan mengenal nama Tuhan. Kemudian, apalagi yang akan Tuhan lakukan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Itu kata Tuhan, itu janji Tuhan. Panjang umur akan diberikan. Kemudian akan dibilang, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya. Keselamatanku maksudnya di sini. Keselamatanku itu artinya apa? Kisah ini adalah kisah menceritakan mengenai perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, di sini janji Tuhan, keselamatan itu artinya Tuhan akan menibakan, menyampaikan bangsa Israel di tanah Kanaan. Demikian juga dalam kita pada saat ini. Keselamatan, sorga itu akan menjadi bagian kita. Ketika kita adalah pribadi
yang melekat dan mengenal namanya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi yang disayang Tuhan, maka melalui sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, ada 2 poin tadi, yaitu gimana pribadi yang dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, pribadi yang percaya bahwasanya perlindungan yang sempurna itu daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, pribadi yang dalam perlindungan Tuhan adalah pribadi yang melekat dan mengenal nama Tuhan. Melekat dan mengenal otoritas, kuasa Tuhan, wewenang Tuhan. Bahwasanya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang lain melebihi kuasanya. 2 pribadi inilah yang aman dalam lindungan Tuhan. Nah, dari sharing firman Tuhan yang saya sampaikan, saya mengajak kita semua menjadi 2 pribadi ini dalam perjalanan kehidupan kita. Pribadi yang percaya bahwasanya perlindungan yang sempurna hanya daripada Tuhan, dan menjadi pribadi yang melekat dan mengenal nama Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita melakukan menjadi pribadi tersebut, hari lepas hari kita dalam perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya sebagaimana adanya kami saat ini, Tuhan. Kami percaya perlindungan daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kami. Asalkan kami menjadi pribadi lepas pribadi yang hanya mempercayakan perlindungan yang sempurna adalah daripada Tuhan. Dan pribadi yang hatinya melekat dan mengenal nama Tuhan. Bapakku berdoa bentuk kami menjadi pribadi-pribadi tersebut. Agar dalam kehidupan kami lihat, kami menikmati dan terjadi perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.